فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih di halaman 44. Qala al-Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu taala wa qala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat untuk mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Baik, orang-orang Khawarij mereka berdalilkan dengan ayat ini bahwasanya syafaat itu tidak ada walaupun diusahakan untuk diadakannya syafaat. Tetapi dibantah oleh Ahlus-Sunnah wal Jamaah bahwasanya ayat ini terkait dengan orang-orang kafir. Maka pemberi syafaat itu tidak akan mampu menolong mereka karena mereka mati kafir. Hanyalah orang yang mendapatkan syafaat yaitu orang yang memiliki asal keimanan dengan berdasarkan dalil-dalil yang lain. Baik. Wa qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah wa ahlus sunnati yu'minuna bi tulu'i syamsi min maghribiha. Dan ahlus sunnah beriman kepada yaitu berita bahwasanya matahari akan terbit dari arah baratnya. Maghrib maksudnya adalah tempat terbenam, terbit dari tempat terbenamnya selama ini. Wa qala Allahu azza wa jalla yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari ketibaan sebagian dari ayat-ayat Rabbmu. Kita tahu kalau berdasarkan usul fikih, idhofah, terutama idhofah kepada ma'rifah itu adalah yufidul umum. Ayat Rabbmu berarti apa? Semua ayat. Tetapi di sini telah ditaksis dengan istilah ba'du, sebagian ayat-ayat Allah. Dan telah dijelaskan oleh Nabi SAW apa yang dimaksudkan dengan ayat-ayat tadi. Pada waktu itu tidak bermanfaat kepada seseorang keimanan dirinya yang mana sebelum itu dia tidak beriman, atau dia telah mengusahakan kebaikan di dalam keimanannya. Kita baca catatan kaki an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ada 3 perkara, yaitu 3 tanda kekuasaan Allah yang apabila tanda ini telah keluar tidak akan bermanfaat bagi seseorang keimanan dia yang mana sebelum ini dia tidak beriman, atau sebelum ini dia tidak melakukan kebaikan di dalam keimanannya tadi. Yang pertama adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat atau arah terbenamnya dia, yaitu dari arah baratnya. Yang kedua adalah ad-dajjal. Yang ketiga adalah dabbatul ard, yaitu keluarnya hewan dari dalam tanah. Ini juga sama, kalau berdasarkan usul fikih niscaya kita akan katakan ini umum, hewan yang keluar dari tanah. Tapi ma'ruf dengan dalil-dalil yang lain diketahui bahwasanya ini adalah hewan yang khusus yang mampu berbicara dan memberikan tanda orang ini adalah mukmin, orang ini adalah kafir dan seterusnya. Qala Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa ajma'u ala, dan Ahlus-Sunnah wal Jamaah bersepakat menyebutkan sekian banyak poin-poin kesepakatan. Wa kadzalika ma ruwiya min khabarid dajjal,
Demikian pula bersepakat untuk beriman kepada apa yang diriwayatkan yang berupa, ini di sini apa? Tabiin, karena menjelaskan ma'al mausulah. Yang berupa berita tentang keluarnya Dajjal, wa nuzul yang Isa bin Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam, wa qatlihi Dajjal. Dajjal maf'ul bih dari apa? Masdar qatl. Baik, qatlihi itu idhofatul masdar ila apa? Ila fa'ilih. Secara i'rab jelas hak di sini adalah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Namun secara makna dia adalah sebagai fa'ilnya, fa'il dari qatl. Pembunuhan dia yang dia lakukan terhadap Dajjal, dan di sini ada tanasub, ada kesesuaian. Al-Masih membunuh Al-Masih. Al-Masih Isa Masih ini sighah mubalaghah, karena apa? Beliau dengan seizin Allah mampu mengusap orang yang ahmak, yang buta sejak lahir itu menjadi sembuh matanya, dan mengusap tanah liat dibentuk menjadi burung, menjadi betul-betul burung yang hidup. Mampu juga apa? Mengusap orang yang punya penyakit belang-belang badannya sehingga menjadi sembuh, dan seterusnya. Adapun Dajjal Al-Masih juga, ini ada dua kemungkinan. Masih masuk dalam sighah mubalaghah, yaitu mengusap bumi dengan kekufuran, dengan fitnah dan sebagainya. Atau masih di mana mamsuh, yaitu yang terhapus matanya itu. Yang satu terhapus menjadi buta, yang satu terhapus menjadi buram atau rabun. Al-Masih akan membunuh Al-Masih. Kesesuaian yang lain apa? Yang membunuh ini dia dinyatakan sebagai Tuhan selama ini. Ternyata nanti menjelang hari kiamat dia akan menentang segala macam kekufuran dan kesyirikan. Sementara yang dibunuh dia mengklaim, menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Yang tadi dianggap sebagai Tuhan, tapi dia menyelisihi itu dan membantah pernyataan itu. Bahkan dia membunuh orang-orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Wa ghairi dzalika min sa'iril ayat, dan yang selain itu dari ayat-ayat allati tawatara fi riwayatu baina yaday sa'ah, yang mana telah mutawatir periwayatannya itu tentang tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat. Min tulu'i syamsi min maghribiha, yang berupa terbitnya matahari dari arah baratnya atau arah terbenamnya. Wa khurujid dabbah keluarnya hewan yang itu yang ma'ruf di dalam pembahasan, hanya bukan istighraqiyah tapi antiyah, hewan yang telah dipahami oleh kaum mukminin yang nanti menjelang hari kiamat akan keluar. Apakah hewannya itu jasasah atau yang lain, Allah lebih tahu. Wa ghairi dzalika mimma naqalahu ilaina thiqat, dan yang selain itu dari berita-berita yang dinukilkan kepada kita oleh orang-orang yang sangat terpercaya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arrafuna sihhatah, dan mereka telah memperkenalkan kepada kita kesahihan berita tadi. Selesai dari Risalatun ila ahli sadr. Kata sebagian ulama, risalah ini termasuk yang ditulis oleh Abdul Hasan setelah taubatnya beliau. Demikian pula Al-Ibanah an Usulid Diyanah, dan juga kitab Maqalatul Islamiyyin. Dan kembali ke atas. Qala wa haddatsani abi an Ali an Abi Dawud an Yahya qala haddatsana Utsman an Nu'aim bin Abdullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai matahari itu terbit dari arah terbenamnya. Dan ini bantahan kepada sekte-sekte sesat yang dikatakan sebagai apa itu istilahnya sekte hari kiamat, kemudian mengadakan acara bunuh diri sama-sama. Ini kiamat sudah mau terjadi besok atau besoknya lagi, padahal matahari belum lagi terbit dari arah barat, Isa juga belum turun, Dajjal belum keluar, dan seterusnya. Bahkan Konstantinia
Belum lagi menjadi ibu kota Romawi untuk kali berikutnya. Fa idza ra'aha an-nasu amanu kulluhum. Kemudian apabila manusia melihat matahari dalam keadaan dia terbit dari barat, semua manusia akan beriman. Ternyata betul ucapan nabinya kaum muslimin, Nabi Muhammad. Memang beritanya seperti itu. Oh, berarti memang ajaran ini yang betul. Akhirnya semuanya masuk Islam. Fadzalika yaumul la yanfa'u nafsun imanuha. Ini adalah bala yang fa'u nafsannya. Imanu sebagai fa'il, nafsun sebagai maf'ul bih. Iman sebagai fa'il. Dan itulah hari di mana tidak akan bermanfaat bagi seseorang keimanan dia. Lam takun amanat min qabl, yang mana dia sebelum itu belum lagi mau beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau belum lagi dia mengusahakan kebaikan di dalam keimanannya. Baik. Adapun hadisnya secara lebih lengkap ada di dalam catatan kaki di situ. Wa qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa ahlus-sunnati yu'minuna bi khurujid dajjal. Bi khurujid dajjal a'adzana Allahu wa iyyaka min fitnatih. Dan ahlus-sunnah beriman dengan keluarnya dajjal, beriman kepada berita akan keluarnya dajjal. Maksudnya adalah ad-dajjalul akbar, bukan dajjal minat dajajilah. Kalau itu di setiap zaman ada. Ad-dajjal di mana apa? Al-mumawwih, yaitu yang memberikan penipuan, al-mukhatib. Tapi ini ad-dajjalul akbar yang akan datang menjelang hari kiamat itu. Semoga Allah melindungi kami dan dirimu dari fitnahnya dajjal itu. Baik. Adapun berita terkait dengan di mana dia sekarang dan seterusnya telah menukilkan dari hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam catatan kaki ini. Dan juga hadis yang lain. Kita masuk ke halaman 49. Wa haddatsani Sa'id ibnu Fahlun Al-Makki an Ibn Bukair qala haddatsana Malik an Abi Zubair Al-Makki an Tawus Al-Yamani an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha du'a, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan kepada mereka doa ini, kama yu'allimuhum surata minal Qur'an, sebagaimana dia mengajarkan kepada mereka surat dari Al-Qur'an, yaitu mengimla, mendiktekan perlahan-lahan agar betul-betul hafal. Menunjukkan ini perkara yang sangat penting. Yaqul Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari siksa jahannam. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. Dan saya berlindung kepadamu dari siksa kubur. Wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Dan saya berlindung kepadamu dari fitnah dajjal yang terhapus matanya itu. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Dan saya berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Baik, ini yang diriwayatkan beliau dan asalnya ada dalam riwayat Muslim. Hadis Ibnu Abbas, polanya adalah apa? Yaitu pengajaran. Adapun kalau riwayat Abi Hurairah itu polanya adalah kewajiban. Baik. Maaf, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain, yaitu perintah untuk membaca doa ini sebelum salam. Sampai para ulama berselisih pendapat apakah ini wajib atau mustahab. Yang dohirnya, dohir perintah adalah wajib, namun tidak menjadi rukun dan tidak menjadi syarat sah. Wa haddatsani Ishaq an Ahmad an Ibn Waqqas an Ibn Abi Syaibah qala haddatsana Al-Hasan ibn Musa qala haddatsana Syaiban an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhadditsukum 'anid dajjal hadisan. Ini bukan harfu tanbih tentunya, bukan pula harfu al-istiftah, tapi ini hamzah istifhamiyah ditambah dengan apa? La an-nafiyah. Apakah kalian tidak mau, atau ini apa itu? Penawaran yang halus Arab, yaitu maukah kalian untuk saya sampaikan kepada kalian suatu hadis tentang Dajjal? Lam yuhaddits bihi nabiyyun qablu, yang tidak diceritakan oleh seorang nabi pun qabli, sebelum saya. Menunjukkan semua nabi menceritakan tentang itu, sebagaimana dalam hadis yang lain, sampai bahkan Nabi Nuh. Lalu untuk apa diceritakan oleh Nabi Nuh, sementara jelas Dajjal tidak datang di zamannya Nabi Nuh, datangnya di akhir zaman. Di antara hikmahnya adalah menambah keimanan. Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi derajat, dan semakin bagus pula surga untuk dia di hari kiamat nanti. Dan juga agar ilmu ini diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga suatu saat nanti kalau generasi itu, mungkin anak cucu kita atau siapa mendapati itu, dia tidak terkejut karena berita sudah disampaikan, peringatan sudah diterangkan, dan hadisnya mutawatir. Innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu a'war, buta sebelah matanya. Yang sebelah laki adalah apa? Yaitu rabun. Baik, seandainya dia adalah roh yang hakiki, mestinya dia mampu untuk memperbaiki diri sendiri agar jadi cantik, agar jadi sempurna dan sebagainya. Ternyata dia tidak mampu untuk itu, dan tidak mampu menghilangkan lafaz kafir di kening dia. Ini menunjukkan bahwasanya tipuan dia itu sudah ada sisi kecacatan yang jelas bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Wa innahu yaji'u ma'ahu mithlul jannati wan nar, dan sesungguhnya akan datang bersamanya sesuatu yang bagaikan surga dan neraka. Namanya menyatakan diri sebagai Tuhan, bahkan dia mendatangkan sesuatu yang bagaikan surga dan neraka. Fallati yaqulu innal jannah bahiyan nar, maka sesuatu yang dia katakan bahwasanya inilah surga, maka itu sebenarnya adalah neraka. Makanya dikatakan Dajjal, yaitu mumawwih, mukhatib, penipu dia itu, mulabis, membuat kerancuan, memutarbalikkan fakta. Wallati yaqulu innahan nar hiya jannah, dan sesuatu yang dia katakan itu sebagai neraka, maka itu adalah surga. Wa inni unzirukum bihi kama anzara bihi Nuhun qaumah, dan sungguh saya memperingatkan kalian tentang fitnah Dajjal, tentang si Dajjal ini, sebagaimana Nuh telah memperingatkan kaumnya dengan itu. Saya memperingatkan kalian. Kalian adalah umat Muhammad. Umat Muhammad itu bangsa apa? Ini kita coba ya, soal untuk anak-anak. Umat Nabi Muhammad itu bangsa apa? Umat Nabi Muhammad bangsa apa? Iya, siapa dia? Sikit sangat. Quraisy jelas umat Muhammad, tapi janganlah cuma Quraisy saja. Tapi anak-anak yang lain menambahi, apalagi selain Quraisy bangsa apa? Jawa, Minang, Dayak. Ini kira-kira pertanyaannya agak susah nggak ya untuk anak-anak? Nggak apa, abang-abang aja. Bangsa apa umat Muhammad itu? Siapa abang-abang yang mau membantu anak-anak, membantu adik-adiknya? Bangsa apa umat Nabi Muhammad? Atau pertanyaannya menjebak? Ya mungkin. Pengetahuannya sih. Yang betul apa ya betul? Apa? Yaitu seluruh manusia, betul. Seluruh apa? Manusia sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kalau disebutkan manusia jelas apa? Jin juga masuk tabaan mengikuti. Istilahnya apa? Bukan hanya bangsa tertentu, tapi semua.
Nabi Muhammad diutuskan kepada semuanya. Nah, dari sini kita akan masuk ke lafaz berikutnya. Nuh memperingatkan kaumnya. Nah, ini memang susah, jelas. Akhirnya anak-anak akan susah menjawab. Nah, untuk yang lain saja berarti kaumnya Nabi Nuh dipanggil dengan bangsa apa atau bani apa? Kaumnya Nabi Nuh. Ada yang ingat? Kaumnya Nabi Nuh. Walaupun kita tidak mampu memastikan, tidak ada dalil yang marfu kepada Rasulullah SAW tentang ini. Adapun Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau dan diikuti oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, mereka adalah Bani Rasid dan mereka di masa itu memang apa? Memang tempatnya sangat luas meliputi bumi. Makanya Allah Ta'ala menukilkan doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ini doa yang bersifat umum. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, janganlah engkau sisakan di bumi itu satu orang pun yang tinggal dari kalangan orang-orang kafir. Dan memang apa? Banjirnya Nabi Nuh itu meliputi seluruh bumi. Padahal Nabi Nuh diutus hanya kepada kaumnya. Tapi kenapa semuanya kena? Karena memang Bani tersebut, kaumnya itu memang apa? Menempati tempat yang teramat luas di bumi itu, di masa itu. Mereka adalah Bani Rasid, kata beliau. Kata Imam Ibnu Jarir, kemudian Imam Ibnu Katsir, Bani Rasid. Asal hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala rahimahullahu ta'ala Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah wa Muhammad ibnu Bishr qala haddatsana Ubaidullah an-Nafi' an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Masih ad-Dajjal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau menceritakan tentang Al-Masih ad-Dajjal baina zahranain nas, di antara orang-orang, di antara para sahabat beliau. Faqal, maka beliau mengatakan, innallaha laisa bi'awar wa innal masih ad-dajjal a'waru ainil yumna. Sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Al-Masih ad-Dajjal itu buta matanya yang sebelah kanan. Al-khilaf di kalangan ulama karena ada beberapa perbedaan riwayat. Intinya kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, kedua matanya itu sama-sama cacat. Sementara Allah Ta'ala tidak demikian. Baik. Maka tatkala yang lain itu cacat, tahulah kita bahwasanya Allah Ta'ala itu memang maha sempurna. Maka yang lain tidak layak disembah, hanya Allah lah yang layak disembah. Ka'anna ainahu inabatun tafi'ah. Nah, ini diantara yang yaitu apa yang diperselisihkan. Kalau sebagian riwayat apa? Tawfiyah, yaitu menyembul. Matanya itu seakan-akan mau keluar. Tapi untuk riwayat ini tawfiyah, yaitu padam. Seakan-akan matanya itu adalah bagaikan anggur yang padam, yaitu cahayanya padam, dia buram. Makanya terjadi perselisihan. Kanan atau kiri, maka Al-Hafidz mengatakan yang pasti, yang satu buta, yang lainnya itu sendiri tidak selamat dari kecacatan, yang satunya buram. Baik, asal hadis ini juga muttafaqun alaih. Berarti Allah memang maha melihat dan matanya sempurna. Wa haddatsani Wahab an Ahmad bin Khalid an Ad-Dabari an Abdul Razzaq. Ad-Dabari Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari, beliau punya sedikit kelemahan. Tetapi riwayat beliau terhadap Musannaf Abdul Razzaq ini terpercaya, tidak masalah. An-Ma'mar An-Zuhri, ini sanad yang kuat sekali. Abdul Razzaq, beliau asbatun nasri Ma'mar bin Rashid. Abu Urwah, beliau ini sabtun fi Zuhri, kecuali kalau diselisihi para asbat. Siapa asbatun nasri Zuhri? Siapa itu? Imam Malik. Siapa lagi? Yaitu Saleh bin Kaisan, lebih tua dari beliau tapi mau belajar kepada beliau, mau belajar kepada Az-Zuhri. Kemudian siapa lagi? Yunus bin Yazid Al-Aili. Dan juga siapa?
Syu'aib bin Hamzah. Ini para asbat. Termasuk juga Sufyan bin Uyainah min asbatin nas fi Zuhri. Kalau mereka ini atau salah satu dari mereka menyelisih Ma'mar memang apa? Keliru. Rahimahullah, Ma'mar yang kalah karena beliau sifatun yuktif. Terutama kalau beliau meriwayatkan dalam keadaan beliau masih di Irak. Kalau beliau sudah di Yaman, sudah tenang di sana, maka beliau banyak melakukan murajaah terhadap kitab beliau, meriwayatkan dari kitabnya sehingga hafalannya membaik. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan juga dibahas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Syarah Ilal At-Tirmidzi. Tapi sanad ini kuat sekali kalau tidak ada yang menyelisih. Abdul Razak an Ma'mar an-Zuhri. Qala akhbarani Umar bin Thabit al-Ansari anna ba'd ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara bahwasanya sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada siapa? Umar bin Thabit, dia dari kalangan tabi'in. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lin-nas wa huwa yu'adziruhum fitnatad dajjal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang dalam keadaan beliau memperingatkan kepada mereka tentang fitnah dajjal. Innahu la yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang akan melihat Rabb-Nya sampai dia mati. Selama kita masih di alam dunia, kita tidak mampu melihat Allah dengan mata kepala kita. Jadi makanya siapapun yang menyatakan dirinya adalah Tuhan, pasti dia ini adalah pendusta belaka. Dajjal, Dajjajilah atau bahkan Dajjal Akbar nantinya. Wa innahu maktubun baina ainaihi kafir. Dan bahwasanya tertulis di antara kedua matanya itu kafir. Dia tak mampu menghilangkan stempel yang ada di antara kedua matanya itu lafaz kafir. Kalau dia Tuhan yang asli, tak mungkin di keningnya itu ada istilah kafir. Gimana dia kafir? Allah Ta'ala di antara namanya adalah apa? Al-Mu'min, yaitu yang memberikan keamanan kepada para hambanya. Di antara maknanya ini Dajjal malah apa? Mendapatkan gelaran kafir di keningnya itu. Ya jelas dia bukan Tuhan yang sebenarnya. Untuk istilah orang ya, Tuhan. Yaqra'uhu man kariha amalah. Ini akan dibaca oleh setiap orang yang membenci perbuatan Dajjal. Dalam riwayat yang lain apa? Setiap mukmin walaupun dia buta huruf, dia akan mampu membaca tulisan itu. Ini di antara karamah mukmin nanti menjelang hari kiamat. Baik. Adapun orang yang suka dengan perbuatan Dajjal, dia akan terfitnah. Tatkala dia terfitnah, maka dia tidak mampu untuk melihat lafaz kafir tadi. Dan ini adalah apa? Hukuman bagi orang-orang yang memang menyukai kebatilan. Maka mata hatinya akan tumpul dan tertutup, tidak mampu melihat kebenaran walaupun semua ayat didatangkan. Baik. Hadis ini asalnya dalam riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Disebutkan di sini anna ba'da ashabi Rasulillah, bahwasanya sebagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu mustalah ini dipanggil dengan apa? Yaitu apa? Sahabat yang tidak disebutkan namanya seperti ini. Ini istilahnya apa? Dalam ilmu mustalah, siapa yang membantu? Seseorang yang tidak disebutkan namanya, istilahnya apa ya? Istilahnya apa? Atau yang sudah menghafal baikunia, istilahnya apa ini? Yang tidak disebutkan namanya, siapa yang membantu temannya? Iya betul, mubham. Iya. Al-Baikuni mengatakan apa? Wa mubham mafi iradin lam yusam. Mubham adalah suatu hadis yang di dalamnya ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Nah di sini mubhamnya di dalam sanad, tapi tidak masalah karena telah dinukilkan ijma oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala di dalam kitab beliau Ushul Ghabah.
Zulqabah yang kitabnya Ibnu Abdul Bar tentang nama-nama sahabat itu, bahwasanya fajahalatus sahabi la tadur. Tidak dikenalnya nama sahabat ini tidak membahayakan karena semuanya udzur, semuanya terpercaya, lurus agamanya, mendapatkan rekomendasi, mendapatkan takdir dari Allah dan Rasulnya. Maka yang seperti ini tidak masalah. Qala Ibnu Abi Zamani rahimahullah, wa ahlus sunnah yu'minuna bi nuzuli Isa wa qablihi dajjal, dan ahlus sunnah beriman tentang turunnya Isa dan bahwasanya dia akan membunuh Dajjal. Catatan kakinya sama ya. Ghaib ini kira-kira anak-anak sudah pernah dengar belum ya? Kita coba dulu. Kalau anak-anak tidak mampu, baru abang-abang yang membantu. Nanti Nabi Isa akan berjumpa dengan Dajjal di mana? Nabi Isa akan berjumpa dengan Dajjal di mana? Di wilayah mana atau daerah mana berjumpanya itu? Siapa yang membantu? Di mana? Bukan. Betul, di Syam. Iya. Kemudian Dajjal tatkala melihat Nabi Isa langsung dia melebur bagaikan leburnya garam tatkala terkena air, kemudian dia lari dan dibunuh oleh Nabi Isa dengan tombak beliau ini jelas nggak mungkin anak-anak kecuali yang sudah pernah dengar mungkin di mana, di pintu yang namanya pintu apa itu, dia akan ditangkap oleh Nabi Isa dan dibunuh di situ, dijumpai Nabi Isa di situ. Pintu apa namanya? Siapa yang ingat? Yang disebutkan dalam hadis-hadis itu, pintu apa namanya? Pintu Lut, betul, pintu Lut atau Lad, teman. Kalau ditanya, Ustaz, kenapa pakai tombak? Kenapa nggak pakai AK-47? Kita nggak tahu, terserah Nabi Isa. Dan terserah Allah ngasih beliau senjata apa, kita tak tahu. Bahkan Dajjal sendiri ditemani oleh Yahudi Asbahan 70.000 itu, mereka membawa tambahan dan bergerigi, tak tahu di mana bom nuklir waktu itu masih ada atau ternyata bahan-bahan itu sudah habis, kita tidak tahu juga. Tapi kita beriman tentang kejadian-kejadian itu, sebagaimana juga berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala kaum muslimin nanti menaklukkan Konstantinia dengan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian mereka membagikan ghanimah. Tahu-tahu ada teriakan, Dajjal telah menggantikan kalian di keluarga kalian, yaitu Dajjal telah keluar. Maka dikirimkan pasukan khusus untuk memeriksa kebenaran berita itu. Rasulullah mengatakan, aku tahu kuda-kuda mereka, warna kuda mereka, dan aku tahu nama mereka dan ayah mereka. Kenapa pakai kuda? Di mana Ferrari, di mana BMW atau apa? Allah lebih tahu. Bukan mustahil, di masa-masa itu memang semuanya sudah kembali ke senjata tradisional, bahan-bahan habis, mungkin nggak tahu kita. Tapi kita beriman, karena ada sebagian orang universitas ketika kita berikan pemberitahuan tentang ini agar semakin beriman tentang hari kiamat dan sebagainya, dia mengatakan, kenapa semuanya nampak kuno? Betul kan ini terserah Allah, dan berita Rasul pasti benar. Kita tidak tahu, suatu saat mungkin berbagai sumber daya memang habis. Akhirnya kembali ke cara-cara tradisional istilahnya. Allah lebih tahu. Dan makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Kuda-kuda itu kebaikan akan senantiasa diikatkan di kepala mereka sampai hari kiamat. Ini isyarat dia akan dipakai untuk berjihad lagi suatu saat nanti. Entah gimana tank-tank dan apa itu kapal terbang, Allah lebih tahu. Oh iya, kita lanjutkan sampai mana tadi? Ayo, masuk ke halaman 52. Wa qala azza wa jalla wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Kalau dalam qira'ah apa? La'alamul lis-sa'ah, yaitu tanda hari kiamat. Yakni Isa, turunnya Nabi Isa
adalah salah satu tanda hari kiamat. Ilm, yaitu pengetahuan tentang bahwasanya kiamat itu memang sudah dekat. Begitu juga kita baca catatan kakinya itu yang nomor 44. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir wa innahu la'ilmu lis-sa'ah al-muradu bidzalik nuzuluhu qabla yaumil qiyamah. Yang dimaksudkan dengan itu adalah turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat. Kama qala tabaraka wa ta'ala wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Inyain nafiyah. Dan tidak ada satu orang pun dari ahli kita kecuali dia benar-benar akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Bukankah selama ini orang-orang Nasara itu beriman pada Isa? Mereka kufur pada Isa karena Isa menyuruh untuk apa? Menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Iman yang benar adalah mengikuti ajaran nabinya sebagaimana mestinya, bukan malah meletakkan dia pada posisi yang melampaui batas. Tapi nanti menjelang hari kiamat, tatkala Nabi Isa turun, mereka semua beriman, yaitu ternyata betul ajaran Nabi Muhammad itu betul, nabinya orang Islam. Isa seperti yang diceritakan, dan Nabi Muhammad sudah mengatakan Isa memang apa? Di samping dia turun, dia juga menyuruh semuanya untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Nabi Isa akan menegakkan syariat Muhammad SAW. Baik, maka mereka baru percaya berita Nabi Muhammad itulah yang benar. Berarti apa? Ucapan Nabi Muhammad bahwasanya Isa bukan anak Tuhan, bukan pula Tuhan, bukan pula satu dari yang tiga, itu tidak benar. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Qabla mauti Isa alaihi salatu wassalam, sebelum kematian Nabi Isa menjelang hari kiamat nanti. Summa wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi atas mereka. Wa yu'ayyidu hadha ma'na al-qira'atul ukhra wa innahu la'alamul lis-sa'ah ay amarah. Dan yang menguatkan makna ini, mendukung makna ini adalah qira'ah yang lain, alam, la'alam, yaitu tanda, wa dalil, yaitu penunjuk ala wuqu'il qiyamah, tentang hari terjadinya kiamat. Qala Mujahid wa innahu la'ilmu lis-sa'ah ayatun lis-sa'ah. Khuruju Isa bin Maryam qabla yaumil qiyamah, keluarnya Isa ke dunia ini sebelum hari kiamat. Wa kadza ruwiya an Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa Abil Aliyah wa Abi Malik wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wa Dhahhak wa ghairihim. Tafsir tadi juga diriwayatkan dari para imam tadi. Baik. Wa tawataratil ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu akhbara bi nuzuli Isa bin Maryam alaihi salam. Dan telah mutawatir hadis-hadis dari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengkabarkan tentang turunnya Isa bin Maryam alaihi salam qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat tiba, imaman adilan wa hakaman muqsita, sebagai pemimpin yang adil, walaupun tidak harus menjadi pemimpin tertinggi, tetap pemimpin tertinggi siapa di masa itu, yaitu Imam Mahdi dari umat ini, dan sebagai hakim yang menegakkan keadilan. Wa qawluhu fala tamtarunna biha, maka janganlah kalian merasa bimbang tentang itu. La tasyukku fiha, jangan kalian merasa ragu tentang ketibaan hari kiamat. Innaha waqi'atun wa ka'inatun la mahalah, karena sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi dan pasti akan berlangsung tanpa mampu untuk dihindari. Wattabi'un fima ukhbirukum bih, dan ikutilah saya di dalam berita-berita yang saya kabarkan kepada kalian. Ya mudharaatnya ya al-takallum itu dihapus, wattabi'uni ayatnya dihapus, disisakan alamat kasrah di bawah nun kalau ada harapannya. Hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus bukan dilihat dari khayalan atau hasil pemikiran, tapi dilihat apakah ini sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak.
itulah jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kebenaran dilihat dari dalil, bukan semata-mata ucapan orang-orang yang tidak maksum. Wala yasuddannakum syaitan. Dan jangan sekali-kali syaitan itu menghalangi kalian dari mengikuti ajaranku, ajaran Nabi. Anittiba'il haq, dari mengikuti kebenaran. Kalau betul-betul setan datang dengan wujud aslinya, boleh dikatakan orang tidak akan mau ikut dia. Tapi setan datang dengan membawa tipuan, pengelabuhan dan perkara-perkara yang dihiasi dan diindah-indahkan dengan syubhat, sehingga jarang-jarang orang selamat. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang jelas terhadap kalian, untuk kalian. Lakum jerman-jermannya didahulukan, menunjukkan pengkhususan. Dia tidak memusuhi kucing, dia tidak memusuhi hewan-hewan, tidak memusuhi tanaman, tapi betul-betul memusuhi Bani Adam. Maka kita wajib untuk waspada. Kita tak mampu lihat dia, tapi permusuhannya sangat jelas. Wa amma jaa'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Dan tatkala Isa datang dengan membawa bayyinat, keterangan-keterangan, beliau berkata kepada mereka, sungguh harus tahqiq, saya telah datang kepada kalian dengan membawa hikmah. Ini insya Allah mudah ya, pertanyaan ke anak-anak. Nabi Isa berkata, saya telah datang kepada kalian, umatnya Nabi Isa ini dari bangsa mana atau Bani apa? Ini mudah kok untuk anak-anak. Siapa tunjuk dari anak-anak? Bani apa ya? Betul, Bani Israel. Beliau Nabi terakhir untuk Bani Israel. Ayat bin nubuwah, di antara makna hikmah adalah an-nubuwah, kenabian. Wa yubayyana lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi. Dan untuk saya terangkan kepada kalian sebagian dari perkara yang kalian perselisihkan. Karena apa? Karena para pengikut Taurat berselisih, berpecah bahkan sampai menjadi 71 kelompok. Nabi Isa datang memberikan penjelasan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Namun ternyata banyak yang tidak taat pada beliau, malah akhirnya pecah menjadi 72 kelompok. Bukan yang salah adalah kebenaran dan penjelasan, tapi yang salah adalah orang yang tidak tunduk kepada kebenaran, kepada bayyinat tatkala itu sudah tiba. Qala Ibnu Jarir, yakni minal umuri diniyah la dunyawiyah. Perkara yang diperselisihkan oleh para pengikut Taurat adalah perkara yang bersifat keagamaan, bukan bersifat keduniaan. Wa hadza alladhi qalahu hasanun jayyid. Dan yang dikatakan oleh Ibnu Jarir ini baik dan bagus. Selesai. Sampai di sini yang diinginkan dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita kembali ke atas halaman 53 itu. Wa qala wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali dia benar-benar akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, yakni qabla mauti Isa, sebelum matinya Nabi Isa menjelang hari kiamat nanti. Setelah turun membunuh Dajjal, kemudian akan membantu kaum muslimin untuk menghadapi ini pertanyaan untuk anak-anak lagi. Setelah Dajjal, tanda hari kiamat berikutnya apa? Yang menjadi ujian Nabi Isa dan kaum muslimin setelah Dajjal apa yang akan keluar untuk anak-anak ya? Ayo tamam ya sudah Ma'juj. Nah, setelah ujian itu juga selesai, bumi penuh dengan keberkahan dan seterusnya itu mereka hidup penuh dengan kedamaian, ketentraman dan bahkan kekayaan selama kurang lebih 7 atau 8 tahun. Nah, setelah itu Nabi Isa wafat dan dimakamkan di bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami menciptakan kalian dan ke bumi pula kami akan mengembalikan kalian, dan dari bumi kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Jadi memang apa? Tempat
wafatnya Nabi Isa sebagaimana keumuman manusia, yaitu kembali ke bumi, walaupun beliau sempat di langit, entah berapa ribu tahun di langit, Allah lebih tahu nantinya. Sekarang sudah berapa lama ya? Mungkin 2000 tahun. Karena antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jarak berapa tahun? Iya, 600-an dalam hadis Abi Hurairah, dalam apa itu riwayat Bukhari itu. Baik, 600 sementara sekarang jaraknya berapa? 1400. Kurang lebih memang apa? 2000 tahun. Masih berapa lama? Allah lebih tahu. Tapi tetap nanti akan kembalinya adalah apa? Matinya adalah di bumi, dimakamkan di bumi. Jadi tak perlu orang berangan-angan, oh saya mau buat itulah Indomaret di Mars, mau apa jauh-jauh ke Mars atau ke galaksi lain. Allah sudah menetapkan kematian kalian di bumi, tak perlu pergi jauh-jauh. Itu hanya menghabiskan duit saja. Itu pun kalau betul-betul mampu. Kita baca catatan kakinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ay yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, benar-benar sebentar lagi akan turun di tengah-tengah kalian anak dari Maryam, karena tidak diketahui ayahnya. Dari mana tidak ada ayahnya ya, maka dia dinisbatkan kepada ibunya sebagai hakim yang adil. Fa yuksiras salib, beliau mematahkan salib. Atau kalau taksir yaitu fayukassiras salib. Salib di sini adalah isim jenis, bukan menunjukkan salib hanya satu, tapi jenis salib. Wa yuqattilal khinzir, dan akan membunuh babi. Wa yada'al jizyah, dan akan menghilangkan jizyah. Upeti tidak ada di zaman Isa, hukum malah lebih apa? Lebih dipersempit. Mau Islam atau mau dibunuh. Kalau di zaman Nabi Muhammad masih apa? Ada 3 pilihan. Mau masuk Islam atau membayar jizyah, atau kalau dua-duanya tidak mau ya diperangi, dibunuh. Ya, di zaman Nabi Isa tidak ada jizyah, pilihannya Islam atau dibunuh. Wa yufidul mal, dan beliau membagikan harta secara berlimpah. Ini kalau kembalinya ke Nabi Isa. Tapi kalau wa yufidul mal, yaitu peristiwanya nanti di zaman Isa, harta memang akan berlimpah. Hatta la yaqbalahu ahad, sampai tidak ada seorang pun yang mau menerimanya, saking kayanya orang-orang di masa itu. Hatta takuna sajdatul wahidah. Nggak tahu ini apakah harokatnya sudah betul. Mesti apa? Khairan, karena apa? Sebagai khabar takun mansub khairan minad dunya wa ma fiha. Sampai jadilah satu sujud itu lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Tsumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan iqra'u in syi'tum. Beliau mendatangkan dalil dari Al-Qur'an juga. Bacalah apabila kalian menghendaki. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Baik, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahbatallahu ila al-ardi mundu khalaqa adama ila an taquma as-sa'ah fitnatan a'zama min fitnatid dajjal. Belum pernah Allah menurunkan ke bumi sejak Allah menciptakan Adam sampai datangnya hari kiamat suatu fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Fitnah gimana? Apa? Ikhtibar, ujian keimanan dan ujian kesabaran juga. Karena yang beriman di masa itu akan mengalami kekeringan, mengalami kekurangan pangan di masa-masa fitnahnya Dajjal itu. Sementara yang beriman pada Dajjal justru yang tidak beriman pada Allah, tapi justru pada Dajjal malah mendapatkan kekayaan, kemakmuran dan sebagainya. Ini ujian memang, Allahul musta'an. Wa qultu fihi qawlan lam yaqulhu ahadun qabl. Dan saya berkata tentang Dajjal, saya akan mengatakan tentang Dajjal suatu perkataan yang belum pernah dikatakan oleh siapapun juga sebelum ini. Innahu Adam, yaitu apa?
dia adalah orang yang tinggi badannya, Adam. Ja'dun, yaitu rambutnya lurus. Mamsuhu ainil yusra, mata dia sebelah kiri terhapus. An ainihi tafratun ghalidhah, di atas matanya, yaitu di permukaan matanya itu ada semburan, yaitu ada kulit yang ghalidhah, kulit yang tebal, menyebabkan matanya memang semakin buram, susah untuk melihat. Wa innahu yubrihul akmaha wal abras, dan sungguh dia mampu untuk menyembuhkan orang yang buta total matanya dan orang yang belang kulitnya. Wa yaqul ana rabbukum, dia mengatakan aku Rabb kalian. Ini jelas penipuan yang sangat besar, mampu menyembuhkan ini dan itu, sehingga mengklaim aku adalah Tuhan. Orang sekarang saja sebagian dokter itu yang tidak beriman karena mampu klon ini klon itu, mengklaim kita juga bisa menciptakan manusia atau menciptakan apa istilahnya itu, gen super atau apa. Sekitar begitu saja sudah mengklaim mampu menyaingi Allah Ta'ala. Gimana kalau fitnah Dajjal? Jelas apa? Ini adalah sangat mengerikan bagi orang-orang yang mengalami situasi seperti itu. Bahkan mampu menghidupkan orang mati sesuai dengan yang dilihat. Walaupun riwayat yang lain menunjukkan tidak betul-betul dia menghidupkan orang mati, tetapi setan yang keluar dari kubur seseorang menasihati anaknya, wahai anakku, sungguh dia ini adalah Tuhan yang benar, berimanlah engkau kepadanya. Ini tipuan. Tapi apa fitnahnya memang sangat besar. Namun bagi orang yang memiliki mata hati yang kuat, maka dia akan mempertanyakan, bukankah Tuhan yang sebenarnya itu kekuasaannya dan kemampuannya tidak terbatas? Kenapa dia mampu menyembuhkan orang lain dan tidak mampu menyembuhkan diri sendiri? Ini aneh dia itu. Nah, ini bagi orang-orang yang imannya kuat, mampu melihat dan memahami itu. Faman qala rabbiyallah fala fitnata alaih, maka orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, maka dia tidak akan terkena fitnahnya Dajjal, yaitu dia akan diselamatkan. Ujian ada tapi dia akan selamat. Wa man qala anta rabbi faqad iftatan, dan orang yang mengatakan engkau memang Rabbku, yaitu mengakui Dajjal sebagai Rabb dia, maka berarti dia terkena fitnah, ya gagal di dalam ujian tadi. Yalbasu fikum masya Allah, Dajjal akan tinggal di tengah-tengah kalian sesuai dengan yang Allah kehendaki. Riwayat yang lain menunjukkan berapa? 40 hari. Tapi hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti 1 pekan, atau istilahnya apa? 1 Jumat, dan hari-hari yang lain seperti biasa. Summa yanzilu Isa bin Maryam musaddiqan fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Isa bin Maryam akan turun dalam keadaan dia membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasdik juga dengan konsekuensinya, yaitu melaksanakan syariat beliau, sebagaimana dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Imam Muslim. Wa alamil latih, wa alamil latihima, dan beliau mati di atas milahnya Nabi Muhammad, ya ikut syariatnya Nabi Muhammad. Imaman mahdiyan, sebagai pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Wa hakaman adla, dan hakim yang adil. Ini mubalaghah ya. Hakam ini sighah mubalaghah. Adil ini adalah masdar, tetapi sebagai sighah mubalaghah dari adil. Jadi sangat tepat di dalam hukum dan sangat menegakkan keadilan. Tapi Imam Mahdi dari umat Muhammad juga disifati dengan seperti ini. Berarti apa? Memang pemimpin tertingginya adalah Al-Mahdi. Nabi Isa membantu beliau. Tidak seperti sebagian aklaniun yang menulis kitab tafsir bahkan dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mengatakan bahwasanya Isa itu sudah mati. Tetapi sifat-sifat yang disebutkan ini semuanya adalah untuk Mahdi. Yang betul, Isa ada sebagai hakim yang adil, Al-Mahdi juga ada sebagai hakim yang adil, dan Nabi Isa akan menjadi makmum bagi Imam Mahdi. Fayaqtulud Dajjal, kemudian dia ini Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Diriwayatkan oleh Tabrani dan sanadnya sahih. Kita baca yang di atas 54 itu ya. Qala Ibnu Abi Zamani rahimahullah, wa min qawli ahli sunnah anna maqadira kullaha
khairaha wa syarraha wa hulwaha wa murraha minallahi azza wa jalla. Termasuk dari ucapan Ahlus Sunnah adalah bahwasanya takdir-takdir itu semuanya, yang baik dan buruknya, jelas takdir dalam artian ini adalah sifat Allah dan fi'il Allah, itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah al-maqdur, yaitu objeknya, atau dilihat dari sudut pandang manusia, ada yang terasa baik, ada yang terasa buruk, ada yang terasa manis, ada yang terasa pahit. Namun semua fi'il Allah dan seluruh sifat Allah adalah baik. Fa innahu khalaqal khalqa wa qad 'alima ma ya'malun. Karena Allah menciptakan para makhluk, menciptakan makhluk dalam keadaan Dia telah mengetahui, itu Allah tahu apa yang akan mereka amalkan. Ini sekarang apa? Memulai pembahasan tentang takdir dan iman kepada takdir, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dan juga Ibnul Qayyim. Kalau Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa dan lain-lain makhluk. Kalau Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Syifaul Alil, dan juga Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Intinya iman pada takdir mencakup 4 perkara. Siapa yang membantu? Yang pertama adalah iman bahwasanya apa? Al-khalq, yaitu Allah menciptakan. Bukan. Yang pertama jangan khalq dulu. Apa itu? Al-ilmu. Allah telah mengetahui segalanya, bahkan sebelum makhluk tercipta. Yang kedua apa? Al-kitabah. Dia menulis apa yang dia ilmui tadi dan apa yang akan dia tetapkan. Kemudian yang ketiga apa? Al-masyiah, kehendak. Yang keempat adalah al-khalq, yaitu penciptaan. Wa ma ilaihi yasirun, dan dia juga tahu kemana mereka itu akan menuju kepada surga atau neraka, menuju kepada keimanan ataukah kekufuran, menuju kepada keberuntungan ataukah kebahagiaan, dan seterusnya. Fala mani'a lima a'ta, maka tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Allah inginkan. Wala mu'tiya liman mana', dan tidak ada yang mampu memberikan sesuatu yang Allah halangi, karena Dialah Rabbul Alamin yang mengatur segalanya. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali telah Dia ketahui dan Dia takdirkan. Baik, maka seluruh aktivitas kita, sampai bahkan gerakan badan kita, sampai bahkan nafas yang kita tarik dan kemudian kita hembuskan, itu semua adalah dengan takdir Allah Ta'ala. Baik, kewajiban kita hanyalah berusaha. Kelanjutannya nanti jam 10 insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.